Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk belajar bersama, mengembangkan diri bersama di grup WA Edukasi HNIAPAI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fifahul Umam. Di video ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama memahami kekuatan pikiran yang sudah diciptakan oleh Allah kepada kita, sehingga setelah kita mempelajari ini kita bisa mengoptimalkan pikiran kita secara baik untuk mewujudkan apapun keinginan kita, apapun yang kita impikan. Ini berasal dari buku Terapi Berpikir Positif yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Jika Bapak Ibu ingin membaca lebih lengkap, mendapatkan informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di bukunya. Baik, kita mulai. Pikiran membuat arsip memori dalam akal, Bapak Ibu. Jadi ketika lemah ya, maka itu masuk dalam file lemah. Ketika sukses, hal-hal yang mengatakan dengan sukses, bagaimana caranya sukses, bagaimana langkahnya, maka akan masuk di file sukses. Ketika cemas, apapun yang membuat cemas akhirnya akan masuk ke file kecemasan. Kemudian marah, apapun perkara yang membuat marah akan masuk ke file marah. Jadi ketika menjumpai apapun ya yang membuat marah, misal dikatakan kamu itu bodoh, misal seperti itu ya. Kemudian dia itu dulu pernah sangat marah ketika dikatakan bodoh. Akhirnya apa? Akhirnya file marah ini kebuka. Akhirnya tiba-tiba dia sakit hati dan akhirnya marah. Manusia terlahir dari kondisi suci bersih tanpa data-data apapun dalam pikirannya, Bapak Ibu. Jadi seiring berjalannya waktu, yang mendapatkan informasi atau pengetahuan baru yang dia peroleh dari lingkungannya, dan akal membentuk file-file khusus. Sesuatu yang membuatnya semangat masuk ke file semangat, yang membuatnya takut masuk ke file takut, dan seterusnya. Jadi punya data atau file data. Pikiran itu seperti itu. Kemudian semua informasi akan masuk ke pikiran bawah sadarnya tanpa bisa dianalisis atau difilter dan diterima sebagai sebuah kebenaran oleh si anak kecil ya. Hingga terbentuknya jaringan pikiran atau yang namanya RAS. RAS terbentuk dalam rentang usia 3-7 tahun, dan optimalnya usia 13 tahun. Jadi sebelum usia 13 tahun itu, apapun informasi yang datang kepada si anak itu, maka dianggap suatu kebenaran. Misal contoh, bekerja keras, jika ingin uang maka harus bekerja keras seumur hidup, jika ingin bahagia harus bekerja keras. Uang itu membuat pertengkaran, misal seperti itu, maka itu akan masuk ke pikiran bawah sadarnya si anak, sehingga sampai kapanpun si anak akan mengatakan begitu, bahwa orang kaya itu jahat, akan seperti itu dan sebagainya. Sehingga setelah terbentuknya filter ya, RAS tadi, manusia tidak bisa dibohongi, tidak mudah dibohongi atau ditipu, karena di saat itu mereka sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari dirinya. Kalau dalam istilah Islam itu ya tamyiz itu ya. Di sisi lain, RAS juga menjadi mental block atau penghambat kesuksesan jika jalan kesuksesan tidak sesuai dengan file yang ada di pikiran bawah sadarnya. Jadi semisal caranya ingin sukses itu harus berkumpul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya. Nah, sementara rasnya mengatakan pikiran bawah sadarnya, filenya mengatakan bahwa orang kaya itu jahat, orang kaya itu menipu dan sebagainya. Akhirnya tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang kaya. Itulah namanya ras bisa jadi juga menjadi mental block kalau tidak dikendalikan. Nah, itu pikiran membuat arsip memori dalam akal. Berikutnya, pikiran itu, Bapak Ibu ya, melahirkan mindset. Mindset itu apa, Bapak Ibu? Mindset itu adalah pola pikir, yaitu sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali, yang diulang berkali-kali di berbagai tempat dan waktu, serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan. Jadi hari ini berpikir bahwa berpikir bahwa orang kaya itu menyebalkan. Nah, besok begitu lagi, orang kaya itu menyebalkan.
sambil dengan penuh keyakinan mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Orang kaya itu menyebalkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak akan menjadi kaya karena dia dianggap kaya itu menyebalkan. Apapun ya, bukan hanya tentang kaya saja, mungkin tentang kesakitan ya, misalnya tentang penyakit. Jadi jika sebenarnya nggak sakit-sakit amat ya, tapi karena dia berpikirnya sakit, besok nanti akan sakit lagi, terus berulang-ulang, akhirnya sakit beneran. Itu namanya mindset. Kemudian pikiran mempengaruhi intelektualitas. Di akal seseorang itu bekerja sesuai arahan, Bapak Ibu. Ini yang banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Akal secara otomatis membantu mewujudkan apapun yang kita pikirkan, terlepas dari apakah itu hal positif ataupun negatif. Jadi ketika kita itu berpikir positif gitu ya, maka akal kita akan bekerja bagaimana agar mewujudkan positif itu, berarah ke positif. Ketika kita berpikir negatif ya, bahwa saya pasti gagal, saya nggak mungkin bisa mendapatkan penghasilan segitu, itu negatif ya, semuanya negatif, maka akal juga akan bekerja, akan mencarikan bukti-bukti yang membuat bahwa Anda itu benar-benar memang tidak bisa berhasil di situ. Nah, begitu pula ketika berpikir positif, saya pasti bisa, saya mampu, saya bisa mendapatkan penghasilan pasti 100 juta per bulan, maka akal juga akan bekerja membantu mewujudkan, membantu mencarikan informasi-informasi kepada Anda bahwa Anda memang benar-benar bisa, Anda memang benar-benar mampu mendapatkan penghasilan pasif itu. Nah, itu kelebihannya pikiran. Nah, dalam bidang kesehatan ya, jika yang terus dipikirkan adalah kesehatan, contoh yang pertama ya, jika dalam kesehatan, jika yang dipikirkan adalah kesehatan membaik, berat badan yang ideal, yang dihubungkan dengan kebahagiaan, maka akal kita juga akan terkonsentrasi pada hal itu, mencari data pendukung ya tadi ya, yang sudah ada di pikiran bawah sadar untuk mewujudkan keinginannya itu. Yang awalnya tidak pernah olahraga, tiba-tiba punya keinginan yang kuat untuk berolahraga. Yang awalnya tidak suka minum suplemen kesehatan, akhirnya jadi menyukai suplemen kesehatan yang herbal dan seterusnya. Dan contoh yang kedua, dalam dunia karir, tadi dunia kesehatan, dalam dunia karir, jika yang terus dipikirkan adalah menjadi seorang direktur misalnya di perusahaannya misalnya, maka akal juga akan fokus untuk mewujudkan itu. Dengan usaha dan kesabaran, seorang bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah, ini yang akal yang akan menunjukkannya. Jadi sebenarnya pikiran saja yang perlu kita benahi ya. Insya Allah nanti akan ditunjukkan diri oleh akalnya. Berikutnya, pikiran kita mempengaruhi fisik dan perasaan, Bapak Ibu. Ini yang menarik ya. Saat Bapak Ibu membayangkan jeruk nipis yang dibelah menjadi dua, kemudian Anda dekatkan dan masukkan ke mulut, kemudian Anda mengunyahnya, maka tubuh Anda akan memberikan reaksi. Nah, sama kan? Jadi ketika kita membaca ini saja, air liur kita semacam mau meleleh kan begitu. Begitu pula saat Anda sedang mengalami masa sulit, kemudian membayangkan kebahagiaan bersama keluarga atau kekasih, maka tubuh Anda tiba-tiba akan memberikan reaksi. Jadi tiba-tiba Anda tersenyum bahagia, seperti itu ya. Jadi tergantung keseriusan saat memikirkannya. Jadi hanya sebatas berpikir gitu saja, tubuh kita memberikan reaksi. Berpikir tentang jeruk nipis, tubuh kita tiba-tiba mengandung air liur dalam mulut kita. Ketika dalam kesulitan, membayangkan kebahagiaan, tiba-tiba bahagia. Itulah namanya pikiran kita. Dengan berpikir gitu saja itu bisa mempengaruhi fisik dan perasaan. Selain itu, pikiran mempengaruhi sikap. Pikiran membuat akal Anda berkonsentrasi pada apa yang Anda pikirkan. Konsentrasi ini melahirkan perasaan tertentu dalam diri Anda, dan berikutnya perasaan Anda mendorong untuk bersikap. Nah, itulah jadi pikiran kita nanti bisa menunjukkan sikapnya. Jadi ketika kita bersikap cuek seperti itu ya, karena memang kita sebelumnya sudah berpikir cuek. Ketika kita bersikap seperti orang ini ya, suka makan, malas ya, sikapnya malas, kemungkinan pikirannya juga sebelumnya seperti itu. Alah, saya nggak mungkin bisa berhasil, saya nggak mungkin bisa mendapatkan penghasilan, saya nggak mungkin bisa jadi orang sukses. Akhirnya apa? Ya sikapnya seperti ini. Itu mustahil bagi saya, misal seperti itu. Nah, beda dengan orang yang sukses, sikap mereka sudah optimis, semangat, karena memang pikiran mereka seperti itu. Mereka optimis, saya yakin bisa, dan seterusnya.
Pikiran mempengaruhi kondisi jiwa dan kesehatan. Dalam Energy Medicine, Dr. Herbert Spencer dari Universitas Harvard mengatakan jiwa dan tubuh saling melengkapi. Ia juga mengatakan lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh kondisi kejiwaan atau psikologis. Nah, jadi pikiran kita itu bisa mempengaruhi kondisi jiwa kesehatan. Ketika sakit, mulai dari pikiran. Jadi ketika sembuh kok tiba-tiba sakit, itu mungkin gara-gara pikirannya. Seperti itu. Jadi kalau penyebab terbesar suatu penyakit adalah kondisi kejiwaan, maka yang pertama dan paling utama perlu diobati adalah jiwanya, gitu ya. Jadi salah satunya dengan kesabaran diri, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali ke jalan yang benar. Nah, barulah nanti diperkuat dengan pola hidup yang sehat termasuk makan makanan yang halal thayyiban. Nah, seperti itu. Pikiran mempengaruhi citra diri dan harga diri. Aristoteles pernah berkata, persoalan saya menghadapi diri sendiri melebihi beratnya persoalan saya menghadapi makhluk apapun. Nah, ini memang seperti itu. Jadi musuh yang paling sulit untuk dikalahkan itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, saat Anda memikirkan seorang yang gagal membangun sebuah bisnis misalnya, maka akal akan mendukung apa yang Anda pikirkan itu dan menyimpulkan ke dalam diri Anda bahwa Anda seperti mereka gagal. Jadi pada saat menjalankan sebuah bisnis, jangan melihat orang-orang yang gagal. Karena apa? Ketika Anda melihat mereka, maka otomatis pikiran Anda akan fokus pada mereka. Nah, kalau pikiran Anda fokus pada mereka, ya akal akan memberikan informasi-informasi yang menyimpulkan bahwa Anda itu seperti mereka gagal. Solusinya bagaimana? Ya cukup alihkan saja pikiran Anda kepada orang-orang yang sudah berhasil. Maka inilah perlunya Anda selalu bergaul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah berhasil. Nah, maka insya Allah nanti akal akan mencarikan data penguat sehingga Anda memiliki kepercayaan diri bahwa Anda mampu menjadi seperti mereka, alias menjadi orang yang sukses. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Pikiran mempengaruhi hasil dalam segala bidang spiritual, kesehatan, kekayaan, relationship, dan sebagainya. Jadi berawal dari ini, dari berpikir, maka kita bisa berkonsentrasi. Dari berkonsentrasi inilah mewujudkan perasaan. Ya, akal ini sudah memulai konsentrasi akal. Setelah akal berkonsentrasi, timbullah perasaan dalam jiwa kita, tubuh kita merespon perasaan. Kemudian dari perasaan itu timbullah sikap, akhirnya kita mau bertindak. Dari sikap yang kita ulang-ulang berkali-kali hingga menjadi habit, maka berulah menjadi yang namanya hasil. Nah, hasil inilah nanti tergantung hasilnya positif atau negatif. Tergantung di awal tadi yang berpikirnya negatif atau positif. Jika awalnya negatif, maka perasaannya juga negatif alurnya. Jika berpikirnya positif, maka alurnya juga positif. Jadi sederhana itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Semoga dengan memahami potensi-potensi kekuatan pikiran yang ada dalam kita, dalam diri kita, kita bisa mampu mengoptimalkannya untuk pengembangan diri kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.